menjalin helaian benang demi benang, dan mewujudkan lembaran kain tidak hanya sesederhana menciptakan alat penutup peraga, namun juga mengandung makna bakti pada karuhun atau leluhur atas apa yang diwariskan yang senantiasa harus dilestarikan. Kreasi dan inovasi lantas digunakan untuk mewujudkan kemandirian sandang dan ekonomi bagi kaumnya. Itulah kreasi seni Baduy. Tenun sejak berabad-abad lalu menjadi simbol busana bagi setiap suku bangsa. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki produk kesenian bernama tenun. Tercatat Indonesia memiliki lebih dari 500 jenis tenun. Tenun Baduy merupakan tenun yang diciptakan oleh masyarakat suku Baduy. Suku ini hidup dan tinggal di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Luwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Sikap keterbukaan terhadap modernisasi menjadi hal yang membedakan Baduy dalam dan Baduy luar. Namun mereka masih sama-sama menjunjung tinggi adat dan ajaran karuhun atau leluhur. Tenun menjadi satu karya yang tercipta atas prakarsa leluhur sejak tahun 8 sebelum Masehi. Fungsi awalnya sebagai pemenuh kebutuhan raga dan prasyarat upacara adat. Namun lambat laun fungsi ini berkembang. Tenun menjadi satu komoditas yang meningkatkan ekonomi warga Baduy. Kampung Kaduketuk, Desa Kanekes, adalah gerbang masuk menuju wilayah perkampungan orang Baduy. Kampung yang menjadi bagian dari suku Baduy luar. Sepanjang kampung menjadi semacam etalase bagi beragam warna dan corak tenun Baduy. Sekitar 20 rumah disulap menjadi lapak tenun dan souvenir khas Baduy. Sejak tahun 1990-an, wilayah kampung Baduy terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya populer di wilayah Banten. Kini lebih dari 1.000 wisatawan bisa mampir ke Baduy untuk menghabiskan waktu pada akhir pekan. Hal ini jelas berpengaruh pada aspek ekonomi dan kreativitas warganya. Hasil kreasi mereka diolah menjadi buah tangan khas kampung Baduy. Salah satunya tenun Baduy. Wisatawan yang singgah berburu tenun Baduy sebagai simbol bahwa mereka telah melakukan perjalanan di kampungnya orang Kanekes ini. Kalau yang segini berapa harganya, Bu? Ya, ini 50. Kalau yang besar? Yang besar ada 300. 300. Ini tenun juga sama kayak yang Ibu buat ya? Iya. Jadi perbedaan antara tenun suku Baduy luar dan juga suku Baduy dalam itu adalah dari warna dan juga dari corak. Karena suku Baduy luar lebih menerima modernisasi, mereka sudah mengenal kain-kain atau benang-benang yang berwarna. Jadi motif-motif dari tenunnya sendiri bisa lebih berwarna, lebih cerah, dan juga warnanya lebih beragam. Berbeda dengan tenun dari suku Baduy dalam yang masih menggunakan pewarna tradisional dengan warna-warna alam. Keunikan yang dimiliki tenun Baduy ini menjadi daya tarik tersendiri. Kain tenun ini lantas semakin dicari dan berubah menjadi komoditi yang diminati. Pasar tenun di Desa Kanekes semakin ramai. Orang Baduy tak hanya berperan sebagai pembuat tenun, tapi juga menjadi perantara jual beli tenun keluar Kanekes. Rani salah satunya. Dia adalah pembuat sekaligus perantara jual beli kain tenun Baduy.
Tapi barang-barangnya lumayan banyak juga Bu di sini. Ini Ibu buat, ada yang dibuat sendiri atau gimana? Separuhnya kita buat sendiri, terus separuhnya kita beli bahan benangnya, terus disuruh nenun ke kampung yang lain. Oh gitu, tapi banyak yang tenunan asli juga gitu ya? Iya, tenunan asli, cuman kan dibantuin nenunnya. Bukan Ibu yang bikin gitu? Separuhnya kita yang bikin, saya yang bikin. Kalau menjualnya gimana Bu? Karena kan kalau yang ke kampung sini kan nggak setiap hari ramai ya Bu ya? Iya, cuman dari hari Jumat sampai Minggu. Bukanya di sini? Iya, maksudnya yang ramainya. Oh, ramainya. Biasanya ya agak sepi gitu ya. Terus Ibu ngejualnya gimana Bu kalau lagi sepi gitu? Kalau lagi sepi ya lumayan dibantu-bantu ini pakai handphone. Pakai handphone? Iya, jalan online. Oh, jualan pakai Instagram pakai, terus FB juga pakai. Wow, ternyata modernisasi bisa dimanfaatkan sebaik ini oleh masyarakat suku Baduy luar dengan menggunakan sosial media sebagai media mereka berjualan. Keren sih. Nama Instagramnya apa Bu? Nanti saya mau lihat-lihat, siapa tahu nanti ada mau beli. Rani Baduy, sama-sama FB-nya. Oh, FB-nya juga Rani Baduy. Rani adalah bagian dari masyarakat suku Baduy luar. Karakteristik suku Baduy luar lebih terbuka terhadap teknologi, sehingga dia memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan tenun Baduy ke luar Baduy. Namun demikian, keterbukaan masyarakat suku Baduy luar terhadap teknologi tidak lantas membuat mereka menjadi lupa pada pesan Karuhun. Mereka tetap menjaga adat dan melestarikan adat, termasuk berinovasi dengan tenun. Jauh sebelum menjadi komoditas perdagangan yang amat diminati, tenun Baduy menjadi kebutuhan primer, setara dengan kebutuhan pangan dan papan. Keberadaan seni tenun dan keterampilan menenun pun tak lepas dari kondisi alam yang memberikan kesuburan dan kelimpahan hasil kebun. Salah satunya kapas. Dulu kapas dipintal dan ditenun, dan disusun menjadi helaian kain tenun sebagai bahan baku pakaian. Kesadaran akan kemandirian barang sandang dijunjung masyarakat Baduy hingga kini. Tenun lantas menjadi identitas bagi urang Kanekes atau sebutan bagi suku Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Gaya busana dan ragam tenun yang dikenakannya pun juga memiliki ciri khas yang berbeda. Urang girang atau sebutan bagi orang Baduy dalam memilih kesederhanaan busana dibandingkan orang Baduy luar. Karuhun atau nenek moyang telah menetapkan kain tenun dengan dua warna menjadi khas dari masyarakat Baduy dalam, yaitu putih dan hitam. Warna putih dipilih untuk melambangkan terang, bersih, suci, atau yang tak berwujud. Sedangkan warna hitam yang dikombinasikan dengan putih diartikan sebagai keseimbangan dalam hidup, baik seimbang dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia serta alam semesta. Kain tenun menjadi bahan baku utama pembuatan pakaian bagi masyarakat Baduy dalam. Pakaian orang Baduy dalam terdiri dari 4 bagian, yaitu ikat kepala atau telekung, pakaian atasan atau kutung atau jaman sangsang, ikat pinggang atau beber, dan sarung atau samping. Ikat kepala atau telekung berasal dari kain tenun berbentuk persegi berwarna putih yang digunakan untuk ikat kepala. Pakaian atasan atau jaman sangsang biasanya berasal dari kain tenun berwarna putih atau hitam polos. Modelnya sangat sederhana, tanpa kerah, tanpa kancing, dan kantong baju. Ikat pinggang atau beber biasanya berasal dari kain tenun berbentuk selendang yang digunakan untuk mengikat sarung. Sarung atau samping adalah kain tenun sarung sepanjang lutut dengan corak aros.
Aros menyimbolkan status sosial masyarakat Baduy Dalam. Semakin lebar jarak garis dalam kain aros melambangkan strata sosial yang lebih tinggi dalam struktur adat Baduy Dalam. Sedangkan garis putih yang semakin rapat melambangkan strata bawah. Orang Baduy Dalam menciptakan pakaiannya sesederhana mungkin. Mereka meminimalisir jahitan karena dalam aturan adat mereka tak diizinkan menggunakan perkakas rumit, termasuk mesin jahit. Oleh sebab itu, mereka memanfaatkan jahitan tangan untuk membuat jaman sangsang dan menggunakan sarung yang dililit dengan sabuk. Masyarakat suku Baduy luar lebih leluasa dalam berbusana. Mereka diizinkan menggunakan pakaian biasa, sama halnya dengan orang di luar suku Baduy. Tapi pada acara tertentu, mereka harus menggunakan pakaian khas suku Baduy luar. Salah satunya saat melaksanakan acara Seba Baduy. Seba Baduy adalah acara tahunan yang diamanatkan oleh Karuhun kepada seluruh masyarakat adat Baduy. Acara ini dilaksanakan pada bulan Syafar, awal tahun baru sesuai dengan penanggalan Baduy, atau setelah orang Baduy menunaikan kawalu atau puasa selama 3 bulan. Tujuannya sebagai ekspresi rasa syukur dan penghormatan terhadap pemerintah yang tengah berkuasa, baik di tingkat Kabupaten Lebak hingga di tingkat Provinsi Banten. Lebih dari 1.000 orang masyarakat Baduy wajib mengenakan pakaian terbaiknya untuk menghadap raja atau penguasa negara. Dan pakaian adat adalah sebaik-baiknya pakaian yang mereka miliki. Kain tenun menjadi bahan utama pembuatan pakaian adat Baduy luar. Tapi dibandingkan masyarakat Baduy Dalam, kain tenun yang dikenakan orang Baduy luar lebih berwarna. Pakaian adat Baduy luar terdiri dari 3 bagian, yaitu ikat kepala, pakaian atasan atau kampret, dan celana. Ikat kepala biasanya berasal dari kain batik khas Baduy berwarna hitam dan biru. Pakaian atasan atau kampret berwarna hitam dominan dengan kerah baju, kancing baju, serta kantung baju. Celananya berasal dari kain tenun dengan corak hitam biru. Seluruh pakaian masyarakat Baduy luar dibuat menggunakan perkakas seperti mesin jahit dan kain batik printing. Hal ini diizinkan secara adat. Dominasi warna hitam pada pakaian orang Baduy luar mengandung makna gelap atau malam. Gelap atau hitam dalam konteks budaya Baduy menjadi pelindung di balik yang putih atau yang terang. Fungsi dan nilai tenun Baduy tak hanya berhenti hingga kebutuhan raga semata, namun lebih dari itu, ada kedekatan dan penghargaan tenun kepada Tuhan dan Karuhun. Ambu Asan pagi ini berpakaian tak seperti biasanya. Dia mengenakan pakaian yang hampir didominasi dari kain tenun dan tak mengenakan kebaya Baduy. Dia akan mengambil padi sisa panen musim lalu yang masih tersimpan di leitnya. Leit secara harafiah berarti lumbung padi, sebuah bangunan tradisional sebagai tempat penyimpanan padi hasil panen. Leit umumnya berada di perkampungan adat Sunda yang masih menganut kepercayaan Sunda wiwitan. Tak sesederhana bentuknya, tapi leit menyimpan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat yang menumpukan kehidupannya dari hasil pertanian.
Keberadaan Leit berkaitan erat dengan sistem kepercayaan mengenai keberadaan Dewi Sri yang melindungi tanaman padi masyarakat Baduy. Kalau misalnya ke Leit harus seperti ini bajunya atau gimana? Harus seperti ini, Kenapa tuh? karena masuk ke lumbung padi itu kudu pakai karembong, pakai sabuk, pakai samping tenun di Baduy. Karembong yang mana? Karembong yang ini, memang pakai ini. Karembong yang atasannya. Iya, Kalau sabuk yang mana? iya, ikat pinggang. Oh, ikat pinggang. Iya, Terus ini juga tenun. nah, tenun. Ini juga tenun. Iya. Gitu. Itu sebagai bentuk apa sih? Kenapa harus berpakaian seperti ini? Kalau ke lumbung padi seharusnya pakai ini. Amanah leluhur. Iya. Jadi di seluruh tenun yang saya lihat di kampung Balingbing ini adalah yang paling unik karena warnanya hanya satu warna aja, yaitu warna putih, dan juga motifnya jarang-jarang, nggak serapet yang tadi saya lihat dan yang saya coba bikin. Jadi mungkin kain ini diperuntukkan untuk acara khusus atau acara-acara tertentu. Nah, saya mau tanya-tanya deh sama ibunya. Ini punten Bu, ini lagi tenun kain buat apa? Samping carang kanggo adang bungkus indung kurung kumpulan pakai aku kami di kurung kumpulan kurung pare. Terus dipakai untuk acara apa aja Bu? Pakai kita berita keselamatan bedak sunat di kurungan. Untuk selamatan, sunatan gitu ya Bu. Kalau nama coraknya ini apa Bu? Motifnya apa? Ini kayak beda ya sama yang tenun biasanya itu. Tenun samping carang. Untuk bungkus jenazah ya. Hmm. Kalau ada yang meninggal. Meninggal gitu enak dikubur bungkus kapan tuh ini samping carang gitu nyebutna orang. Yang buat ini boleh semua orang yang buat atau orang-orang tertentu aja Bu? Semua bisa buat. Ada mana kudu nu temen gitu, ada kecil. Ada nu ngadamal ieu nu samping carang. Kudu nu geus ieu gitu geus nini kolot. Kalau harganya gimana Bu? Lebih mahal atau lebih murah dari tenun yang biasa? Hargana mahal ya. Lebih mahal. 15 gitu, 150. Samping carang hargana. Ada pantangannya nggak Bu kalau nenun ini? Harinya mungkin atau apa yang nggak boleh dilakukan gitu? Jumat, Selasa, pantang. Kalau di tinunan. Kenapa? Kenapa Bu? Oke, iya jimat gitu pada mata sok aya pantang nama. Pantang Selasa, Jumat gitu. Ya. 2 poe pantang na, saminggu 2 poe pantang. Ini pantang nama pakai jimat gitu. Ku urang teh. Mata kudu pantang. Yang jimat. Jasih adalah satu dari sekian banyak perempuan Baduy yang dianggap suci oleh adat Baduy karena dia telah menopause. Untuk itu, Jasih diizinkan membuat tenun samping carang. Kain ini adalah satu-satunya kain yang diciptakan benar-benar dari kapas hasil ladang Baduy. Si kain tenun ini selain untuk dijual dan dipakai sendiri, ini juga ada titipan dari nenek moyang, dari leluhur ini juga leluhur nenek moyang tenun kan biasanya kan
di Baduy ini yang diperbolehkan nenun dalam jangka sebulan tuh ada 1 hari yang nggak boleh dipakai nenun sama penduduk masyarakat perajin tenun, karena di tanggal 16 purnama itu nggak boleh, semua warga di sini nggak boleh nenun karena itu untuk bagian leluhur yang punya benang, nenek moyang kain benang kapas nggak boleh dipakai nenun. Terus di pertahunan kan 12 bulan, yang 11 bulan hanya 1 hari dalam waktu 16 purnama, yang 1 bulan itu ada 3 hari yang nggak boleh dipakai nenun. Jatuhnya ke bulan ini, bulan Sapar. Sekarang lagi bulan Sapar, baru tanggal 8 sekarang. Berarti minggu depan lah nanti mulai nggak boleh nenun dalam jangka 3 hari. Itu harus tenun itu harus tertutup, bahkan harus digantung. Biasanya kan naruh tenun hanya ditaruh ditutupin pakai kain aja dari atasnya, itu harus digantung. Bahkan dulu mah kata Ambu, dulu mah ditaruhnya di sini di kolong, tapi digantung di kolong biar nggak kelihatan. Karena saking nggak bolehnya bikin tenun selama 3 hari 3 malam itu untuk bagian nenek moyang leluhur benang.